Adik-adik anak muda tahu Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel. Ayahnya memandikan dari seberang sungai. Ketika ayahnya memandikan, apa pesan ayahnya? Hai Fatih, hai Muhammad, nanti kau akan menaklukkan Konstantinopel. Nanti kau akan menaklukkan Konstantinopel. Apa yang terjadi? Belum 20 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan sesuai janji Nabi Muhammad SAW. La taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Kota itu didirikan oleh seorang kaisar namanya Konstantin, dibuatnya namanya jadi Konstantinopel. Jadi kalau saya menaklukkan kota, kota itu bernama Somadinopel. Berapa umur Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? Berapa Ustaz Salim? 21,5 tahun, guys. Berapa umur Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia? Tak sampai 20 tahun. Berapa umur Usamah bin Zaid ketika diangkat Nabi jadi panglima pasukan perang? 18 tahun. 18 tahun Usamah bin Zaid. Muhammad Al-Fatih 21,5 tahun. Tariq bin Ziyad 20-an tahun. Kamu sudah menaklukkan apa? Aku baru menaklukkan hati kamu. Bagaimana Islam akan bangkit? Betul? Saya ini udah tua. Saya maunya ceramah ini duduk, lalu cerita bagaimana kita husnul khotimah. Tapi Ustadz Salim mancing-mancing terus. Tolong akan datang kalau kita jadwal Ustadz Salim, saya duluan. Saya ini orangnya terpancing. Apalagi tadi makan rendang pedas betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang besar di masjid, dididik oleh para habaib dan ulama, maka inilah yang tidak pernah takut dengan kematian. Betul? Allahu Akbar. Anak muda ketika ditanya, kau tidak takut mati? Tidak takut Pak Ustaz, aku mau mati sekarang juga. Kenapa? Baru putus. Kematian itu adalah kenikmatan bagi orang yang beriman. Betul? Karena sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat mengepakkan sayap. Apa kata malaikat? Hai Abdul Somad, kau di surga bertetangga dengan Habib Bagir bin Ahmad bin Abi Bakar bin Salim. Nanti kau di surga akan bertetangga dengan Habib Rifki bin Hamid. Abdul Somad, di surga kau akan berdekatan dengan Sultan Babullah. Abdul Somad, kau di surga akan dekat dengan Ustadz Salim Afillah. Itulah mengapa ketika penutup wajah Abdul Somad dibuka oleh jamaah, dia tersenyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Karena pelatihan penyelenggaraan jenazah. Katanya kematian itu menyakitkan, katanya kematian itu mengerikan, katanya kematian itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, katanya kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa dia tersenyum? Karena dia sudah melihat tempatnya di surga sebelum dia mati. Melihat itu bahasa Arabnya syahid. Melihat itu bahasa Arabnya syahid. Syahid artinya dua, syahid dan masyhud. Kenapa dia dikatakan menyaksikan? Karena dia menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mau mati syahid? Dari bunyinya enggak yakin. Jadi sekarang semangat itu yang mau dihilangkan. Anak-anak muda diciptakan ketakutan. Kalau sering-sering pengajian nanti ISIS. ISIS itu bagus.
artinya ikatan suami idaman istri. Video saya dipotong, ISIS bagus dipotong, lalu di-share. Saya tidak masalah. Kenapa? Saya tinggal iklan di Instagram. Anda jangan termakan isu. Kalau mau tonton lengkap ceramah Abdul Somad di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Memang susah kita kalau berhadapan dengan dua. Yang pertama dungu, yang kedua nggak punya paket. Sudah nggak punya paket, bodoh, akhirnya fitnah, hoax dan lain sebagainya. Maka anak-anak muda malam ini rajin-rajin menuntut ilmu, ikut majelis para habaib, mencintai keturunan Rasulullah. Mereka menanamkan semangat jihad fisabilillah. Itulah yang akan membuat kita bersemangat terus hidup insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriakan mereka dulu di atas kapal bahtera perahunya, Allahu Akbar. Kenapa? Bisikan setan datang bergeming ke telinga. Jangan kau berjihad. Kau kan pengantin baru. Jangan kau berjihad. Anakmu kan baru lahir. Mengusirnya adalah dengan Allahu Akbar. Makanya nanti kalau khotib naik mimbar khutbah, ada teman mengantuk sebelah, cara ngusir setannya Allahu Akbar. Teriak Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sultan Babullah meninggal dunia, betul? Orang-orang Portugis, orang-orang yang menjajah sekarang masih hidup atau sudah mati? Mati juga. Artinya apa? Jadi orang baik mati, jadi orang jahat pun mati. Kecuali misalnya jadi baik mati, kalau jahat nggak mati-mati. Berarti kita pilih jahat. Loh, kok pilih jahat? Mau jadi orang baik mati, mau jadi orang jahat mati. Bedanya mana? Nabi Muhammad SAW meninggal, betul? Abu Lahab meninggal, bedanya apa? Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Inilah satu surat khusus yang 4 masa sama-sama masuk neraka. Orangnya masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Hartanya masuk neraka. Ma aghna anhu maluhu. Kerjanya masuk neraka. Wa ma kasab. Bininya masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ibu-ibu yang baik masuk surga. Amin. Ibu-ibu yang jahat masuk neraka. Enggak perlu diaminkan, langsung masuk. Sama dengan istri Abu Lahab. Ini diajarkan ke anak-anak kita supaya jangan sampai dia takut memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari mulai ujung timur Indonesia sampai ujung barat Pulau Sumatera, itulah yang membuat mereka berteriak. Orang Aceh, orang Minangkabau, orang Batak, orang Makassar, orang Ternate, orang Tidore, orang Bacan, semuanya teriakannya sama, Allahu Akbar.
Akhirnya orang Belanda pulang pontang-panting, tinggal terong Belanda. Orang Jepang tunggang langgang, yang tinggal selop Jepang, sendal Jepang. Di Ternate ada sendal Jepang? Enggak ada. Berarti mereka yang dari Ternate pulang membawa sendalnya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Tengku Umar, tahu Tengku Umar? Dari mana? Dari Aceh, mau labuh. Dia ditanya, bagaimana kalau kau mati Tengku Umar? Apa kata Tengku Umar? Menjawab enteng, kalau aku mati, aku akan mati syahid masuk surga. Kalau aku hidup, besok pagi aku akan minum kopi. Betapa mereka melihat hidup ini simple dan sederhana. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang kenal dunia, dia melihat dunia ini hanya seperti setengah sayap nyamuk. Pernah lihat sayap nyamuk? Pernah lihat setengah? Kalau belum, pulang dari sini jangan pakai anti nyamuk, tunggu nyamuk datang. Tangkap, lihat sayapnya setengah, hidupkan kamera, hidupkan kamera, hidupkan kamera, langsung katakan, "Hai guys, kau pikir dunia ini besar bagiku? Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk." Dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Dunia ini besar, kepala kita kecil. Betul? Kepala kita kecil. Mau dimasukkan dunia ke dalam ini, akhirnya urat kepala meledak. Kita tidak mati, tapi setengah mati. Meledak. Saya mohon maaf Ustaz Salim, nggak mau nyebut stroke. Udah banyak orang stroke yang tersinggung. Orang stroke tersinggung dengar ceramah saya, mati. Selesai. Pura-pura masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. 6 bulan di kota Makkah belajar kepada ulama Indonesia, datang kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang kepada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ngorek-ngorek informasi tentang Indonesia. Setelah itu keluar dari Makkah, murtad. Akhirnya datang ke Aceh, mengobok-obok Aceh, mengadu domba Aceh. Bukan dari luar Islam, tapi dari dalam ajaran Islam. Siapa namanya? Snoop Horgronje. Apa kata dia? Orang yang perang melawan Belanda, meninggalkan anak istri harta benda demi untuk masuk surga, itu orang gila. Karena surganya nggak ada, hartanya ada, bininya ada, anaknya ada, dia tinggalkan demi surga. Orang ini gila. Dia pesankan kepada kolonial Belanda, bangunkan rumah sakit jiwa untuk orang gila ini. Akhirnya di Pulau Sabang dibangunkan rumah sakit jiwa untuk mujahid fisabilillah. Sekarang zaman berganti, musim berubah. Snoop Horgronje, laknatullah alaih, terlaknat dunia akhirat. Sekarang ada orang Indonesia yang mau ngaku jadi anak Snoop Horgronje. Ada. Snoop Horgronje menikah dengan orang Indonesia, istrinya ada, punya anak. Sekarang adakah orang yang mau ngaku jadi anak Snoop Horgronje? Nggak ada. Tapi kita bangga tidak punya Tengku Umar. Walaupun kita tinggal di Ternate, di Tidore, di Bacan, Jailolo, jauh dari Sumatera, tapi kita bangga punya Tengku Umar. Allahu Akbar. Ingin menjadi sampah sejarah atau ingin menjadi saksi sejarah? Pilihan ada di depan Anda, wahai anak muda. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.